Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuliani dari Prodi Geografi. Slide yang pertama yang berjudul kartografi. Kartografi berasal dari bahasa Yunani, chartos papyrus berupa selembar kertas, peta dan grafein yang berarti tulis, yang merupakan sebuah studi seni membuat dan mempelajari peta yang menggabungkan sains, estetika, dan teknik. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada skala tertentu yang digambar pada bidang datar dengan sistem proyeksi tertentu. Slide yang kedua yang berjudul fungsi peta. Fungsi peta yaitu menunjukkan lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran baik luas, jarak, dan arah tempat di permukaan bumi. Menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Kemudian, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan, serta alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena atau gejala geografi di permukaan. Slide ketiga yang berjudul jenis peta berdasarkan isinya. Yang pertama, ada peta umum. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan fitur bumi seperti fenomena alam dan budaya. Yang kedua, ada peta khusus atau peta tematik. Peta khusus adalah jenis peta yang menampilkan informasi tentang topik tertentu. Kemudian, saya masuk ke slide yang keempat yang berjudul jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama, ada peta kadaster atau peta sangat besar. Jenis peta ini memiliki skala 1:100 ke 1:5000. Peta ini biasa digunakan untuk menunjukkan peta atau luas peta yang terdapat dalam akta tanah. 2. Ada peta besar. Jenis peta besar memiliki skala lebih besar dari 1:5000 ke 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah-daerah kecil seperti desa atau kelurahan. Ketiga, ada peta sedang. Jenis peta ini memiliki skala lebih besar dari 1:250.000 hingga 1:500.000. Peta sedang biasanya digunakan untuk mewakili area yang cukup luas seperti kota atau negara bagian. Yang keempat, ada peta kecil. Jenis peta dengan peganda lebih besar dari 1:500.000 hingga 1:1 juta sering digunakan untuk menggambarkan peta dan dunia. Yang kelima, ada peta skala geografi, yaitu jenis peta yang memiliki skala yang lebih kecil yaitu 1:1 juta. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya yang berjudul dengan jenis peta berdasarkan bentuk. 1. Peta datar. Peta datar biasa juga dikenal dengan peta 2 dimensi atau peta planimetri. Jenis peta ini berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan memakai warna, simbol, dan lain-lain. 2. Peta timbul. Peta timbul biasa juga disebut peta 3 dimensi atau peta stereometri, yang merupakan jenis peta dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di bumi, karena memakai bentuk 3 dimensi, yaitu bentuk permukaannya mirip seperti aslinya. Yang ketiga, ada peta digital, yaitu peta ini dihasilkan dari pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer, dan jenis peta ini tidak nyata. Berjudul tujuan kartografi. Tujuan kartografi adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari pengukuran berbagai pola atau unsur di permukaan bumi, dan membuat grafik unsur-unsur itu secara jelas, mudah dilihat, mudah dipahami. Saya akan melanjutkan materi yang kedua berjudul kartografi dasar. Yang pertama,
judulnya teknik penyajian data menggunakan software. Yang pertama, ada software yang berbentuk Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah software pengolahan data yang cara operasinya seperti kalkulator besar. Yang kedua, ada AutoCAD. AutoCAD merupakan software untuk penyajian data familiar. Yang ketiga, ada Surveyor. Surveyor merupakan software untuk pembuatan peta model 3 dimensi. Yang keempat, ada ArcGIS. ArcGIS merupakan komponen dari GIS yang digunakan untuk pembuatan peta, analisis, dan mengedit data. Yang kelima, ada SketchUp. SketchUp digunakan untuk membuat kontur. Slide selanjutnya berjudul Sistem Komunikasi Kartografi. Komunikasi dengan kartografi adalah metode komunikasi grafis yang umum digunakan dalam melalui penggunaan peta. Yang kedua, ada proses komunikasi peta. Proses komunikasi pada umumnya terdiri dari pengirim atau komunikator, serta penerima dan perantara. Yang ketiga, ada komunikasi peta menggunakan peta, yaitu komunikasi dalam kartografi yang bergantung pada kemampuan penerima untuk memahami sinyal kartografer. Yang keempat, ada komunikasi berbasis peta dan komunikasi bahasa percakapan, yang merupakan pemetaan dan komunikasi dengan menggunakan peta topografi untuk memberikan gambaran sebaran informasi. Saya lanjut ke slide berikutnya yang berjudul konsep peta, yaitu menurut ICA atau International Cartographic Association. Peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar, memiliki kenampakan nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya, dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Itu macam-macam peta konsep yang terbagi menjadi 4, yaitu pohon jaringan atau network tree. Yang kedua ada rantai kejadian atau event chain. Yang ketiga ada peta konsep siklus atau cycle concept map. Yang keempat ada peta konsep laba-laba atau spider concept map. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga yang berjudul peta dan penyusunnya. Slide yang pertama berjudul pengertian peta. Peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai penampakan. Peta adalah suatu gambaran yang berskala pada medium yang datar. Peta juga membuat kenampakan baik nyata maupun abstrak. Selanjutnya, slide kedua berjudul manfaat peta. 1. Peta sebagai alat peraga. 2. Peta menunjukkan jarak dan arah. Ketiga, peta sebagai panduan untuk menemukan area di permukaan bumi. Keempat, peta untuk menunjukkan elevasi dan kemiringan lereng. Yang kelima, peta untuk menggambarkan fenomena dan bentuk permukaan bumi. Yang keenam, peta untuk menggambarkan luas, bentuk, dan sebaran berbagai objek dan fenomena di bumi. Yang ketujuh, peta sebagai dokumen ilmiah untuk menetapkan strategi dan rencana pembangunan. Slide selanjutnya berjudul peta umum berdasarkan isinya yang terbagi menjadi 3, yaitu peta topografi, peta korografi, dan peta geografi. Slide selanjutnya berjudul komponen peta yang terdiri dari 11 komponen. Yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala peta, yang ketiga ada garis lintang, yang keempat ada garis bujur, yang kelima ada petunjuk arah, yang keenam ada peta inset, yang ketujuh ada simbol peta, yang kedelapan ada legenda, yang kesembilan ada warna peta, yang ke-10 ada tahun pembuatan, dan yang ke-11 adalah keterangan sistem proyeksi peta. Pemaparan materi selanjutnya adalah materi keempat yang berjudul generalisasi. Pertama berjudul pengertian generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak belakang dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenisnya dengan fenomena individual yang diselidiki. Hukum yang dihasilkan dari penalaran secara generalisasi maupun secara penalaran induktif tidak pernah mencapai kebenaran pasti, tetapi hanya sebatas kebenaran kemungkinan besar. Slide yang kedua berjudul tujuan generalisasi.
yang terbagi menjadi dua, yaitu saintifikasi dan simplifikasi. Saintifikasi mengandung arti bahwa sejarah juga memerlukan penyimpulan umum. Generalisasi sejarah sering dipakai untuk mengecek teori yang lebih luas karena teori di tingkat yang lebih luas kerap kali berbeda dengan generalisasi. Generalisasi juga bertujuan untuk simplifikasi atau penyederhanaan. Slide yang ketiga berjudul macam-macam generalisasi yang terbagi menjadi 4, yaitu generalisasi sempurna adalah seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan yang diselidiki, dikenal juga dengan istilah induksi lengkap. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna merupakan kesimpulan yang diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki dan diterapkan untuk semua fenomena yang belum diselidiki, yang biasanya menghasilkan kesimpulan yang pasti. Yang ketiga, ada generalisasi empirik yang merupakan generalisasi tidak disertai dengan penjelasan fenomena yang hanya mendasar pada penyimpulan fenomena tertentu. Yang keempat, ada generalisasi dengan penjelasan atau explained generalization, yaitu kebenaran yang dihasilkan lebih kuat dan memiliki kebenaran hampir setingkat dengan generalisasi sempurna. Yang terakhir berjudul generalisasi ilmiah, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan cermat dalam observasi mengenal baik subjek yang diselidiki, hasil dari pengamatan yang cepat, lengkap, dan akurat. Pengamatan harus bersifat eksperimental dalam kondisi bervariasi. Penggunaan instrumen untuk mengukur dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pemeriksaan. Pemeriksaan secara cermat, pernyataan generalisasi jelas, sederhana, dan tepat. Pencarian menyeluruh dalam waktu, tempat, kondisi seluas mungkin untuk fakta yang tidak akan konsisten dengan generalisasi. Selanjutnya, materi terakhir yang akan saya paparkan berjudul peta khusus dan proyeksi peta. Pengertian peta khusus. Peta khusus menggambarkan dan menjelaskan tentang aspek atau gejala khusus pada permukaan bumi. Slide berikutnya berjudul jenis peta khusus yang terdiri dari peta politik, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, dan peta kepadatan penduduk. Proyeksi peta adalah penggambaran yang diberi garis paralel dan meridian blok pada suatu bentuk bidang datar sehingga sama dengan menggambar sebuah peta di kertas yang dapat ditempel pada sebuah bola. Slide yang keempat berjudul proyeksi peta berdasarkan bidangnya yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, proyeksi peta azimut atau zenital. Berbentuk bidang datar yang banyak digunakan memetakan belahan bumi bagian kutub. Proyeksi azimut atau zenital akan terjadi penyimpangan apabila digambarkan untuk daerah khatulistiwa. Yang kedua, proyeksi peta kerucut. Berbentuk kerucut yang dianggap sebagai bidang yang cocok menggambar karakteristik benua Eropa. Proyeksi ini tidak bisa digunakan menggambar daerah kutub dan daerah khatulistiwa. Yang ketiga, proyeksi peta silinder. Berbentuk silinder yang digunakan memetakan belahan bumi daerah khatulistiwa. Proyeksi ini tidak dapat digunakan memetakan belahan bumi bagian kutub. Berjudul proyeksi peta berdasarkan garis yang terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi normal, garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring, garis karakternya membentuk sudut dengan sumbu bumi. Yang ketiga, proyeksi melintang, garis karakternya tegak lurus dengan sumbu blok. Yang terakhir dapat kita semua lihat daftar pustaka. Saya mendapatkan daftar pustaka atau referensi ini dari Wikipedia, ada dari Rahman Taristi Eka Putri, ada dari Indosurta, ada dari Riyadi Muklisin dan Gramedia, ada dari Guru IPS, ada dari Aliyah Nadia Alfa. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.